Pemirsa, Kejagung resmi menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung berinisial ZR yang terbukti terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Ronald Tanur. Dan terbongkarnya fakta bahwa ZR menerima uang miliaran rupiah dari pengacara Ronald Tanur, LR. Kejaksaan Agung menindaklanjuti pemeriksaan Kejati Bali terhadap mantan pejabat MA berinisial ZR yang terbukti terlibat sebagai makelar kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 hakim PN Surabaya dalam perkara vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Tadi keterangan pers Kejagung, terjadi kesepakatan LR akan memberi ZR sejumlah uang sekitar 5 miliar rupiah untuk ditujukan ke Hakim Agung dan 1 miliar rupiah sebagai fee bagi ZR. Uang ini digunakan untuk menangani kasasi Ronald Tanur. LR sebagai pengacara Ronald Tanur meminta ZR agar mengupayakan Hakim Agung MA menyatakan kliennya tidak bersalah dalam putusan kasasi. LR juga menukarkan uang ini menjadi mata uang asing atas permintaan ZR. Sebelumnya, ZR ditangkap di sebuah hotel di Bali pada Kamis malam, diperiksa oleh Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus di Kejati Bali. Bersama dengan ini, dilakukan pula penggeledahan di rumah ZR di Jakarta. Ditemukan sejumlah barang bukti dari penggeledahan, yakni diantaranya 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, 74.427 dolar Singapura, dan 51 kg logam mulia. Barang bukti ini diakui ZR berasal dari penanganan perkara sejak tahun 2012 hingga 2022. Bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara itu sebagian besar. Ya, itu jawaban yang bersangkutan. Berapa yang mengurus lewat saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Dan pemirsa, hingga saat ini ternyata masih marak praktek suap menyuap di kalangan peradilan dalam penegakan hukum di tanah air ini, mulai dari kasus yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi terkait dengan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Dan hingga Ghazal Basaleh, mantan Hakim Agung nonaktif yang divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu bagaimana sebaiknya fungsi pemerintahan ini dijalankan untuk membasmi praktek mafia hukum dan peradilan di negara hukum ini? Untuk membahas lebih lengkapnya, saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi, Kang Asep. Kang Asep, bagaimana dengan fenomena terbaru? Selalu. Iya, Kang Asep, bagaimana dengan fenomena terbaru, yakni ada penangkapan 3 hakim yang menangani kasus Ronald Tanur di Surabaya, Jawa Timur. Ada apa sebenarnya dengan penegakan hukum di negeri ini? Ya, jawabannya ada apanya dong gitu kan. Jadi ini menurut saya sih kenapa baru tertangkapnya sekarang? Seharusnya dari dulu. Karena ini permainan jaringan. Juli lalu ya, Kang ya? Apanya? Juli lalu. Ya Juni lalu, harusnya kan Juni 20 tahun yang lalu ketangkapnya termasuk jaringan-jaringan ini gitu kan. Jadi kalau baru ketangkap sekarang saya cuma senyum-senyum aja gitu kan, karena kan saya sering sindir terus. Ini ada relasi horizontal, vertikal, diagonal. Nah, inilah dua tokoh mafia Mahkamah Agung ya, seperti Nur Hadi udah ketangkap, sekarang si Richard ya. Harusnya ada yang berikutnya gitu. Nah, tadi jaringan ini udah mulai terbongkar. Syukur-syukur ada lagi, dibuka lagi gitu, supaya nanti Ketua Mahkamah Agung yang baru ini, Ketua Mahkamah Agung yang benar, jujur, berani, ya didukung oleh orang-orang yang benar. Nah, sekarang virus-virus si Nur Hadi, si Richard ini, dan beberapa anti jaringan lainnya, supaya dibersihkan. Kalau ini nggak dibersihkan, kasihan. Ketua Mahkamah Agung ini Ketua Mahkamah Agung yang bagus, benar, pinter, jujur ya. Orang se-Indonesia dan luar negeri tahu siapa Sunarto. Tapi kalau Pak Narto kerja sendiri tanpa didukung oleh sekelilingnya, ini akan berulang terus-terusan. Dan jaringan ini sangat kuat dan mengakar sekali lagi. Ya. Dan kita bersyukur, apresiasi yang tinggi-tingginya kepada kejaksaan, ya, bahwa ini momentum Jaksa Agung, ya, untuk sama-sama menyelesaikan persoalan mafia peradilan. Jadi soal perkara-perkara pidana yang menarik perhatian itu, ya kalau nggak Nur Hadi ya Richard Jarot mainannya gitu. 2 itu ya, samping ada mafia-mafia lainnya lah yang harus dibongkar. Ini sekarang harus cepat dibuka. Kalau ini nggak diselesaikan,
akan berulang mafia-mafia. Jadi perkara-perkara di Mahkamah Agung yang gede-gede yang menarik publik itu, ya salah satu pemainnya ya yang sekarang duitnya kayak money changer ini kan. Mhm, mhm. Kang, kita sebut namanya yang tadi Anda sebut tadi, Nur Hadi semacam itu, dan yang lainnya itu hanya Sebut sebagian aja Nur kecil Hadi dari, sama Jacob, nggak usah takut. ya hanya sebagian kecil dari mafia peradilan yang sudah dijerat pidana. Masih banyak mafia-mafia peradilan yang lainnya? Banyak sekali. Ini dua tokoh di Mahkamah Agung ya. Ya orang tahu lah, orang tahu sama cleaning service aja ngerti kok. Tanya cleaning service di Mahkamah Agung atau di tempat lain atau di kantor-kantor hukum lainnya atau di penegak hukum lainnya itu udah tahu kok ya bagaimana dua orang ini ya mengatur jalannya. Kalau dia di samping produser, ingat saya sebutkan mumpung ingat ya, di samping produser mafia hukum, dia juga produser seni, produser narasi, produser durasi. Oh, dia bisa bikin film, bisa pesan di media lain. Nah, ini sekarang tunggu pencucian uang permainan-permainan ini supaya juga tidak memperdagangkan hasil kejahatannya untuk dicuci jadi money changer. Ini kecil, yang ketangkap itu duitnya kecil kok, masih ada lagi kok. Oke, Kang Asep, ini kan ada lagi mantan Hakim Agung inisial ZR ya. Bagaimana bisa ZR ini mengumpulkan uang hasil dugaan suap sampai 1 triliun dari periode 2012 sampai 2020? Ya, saya koreksi, dia bukan Hakim Agung. Justru Nur Hadi maupun si Richard ini, nggak usah takut sebut nama karena memang fakta ya. Dia tuh bukan hakim, justru itulah dia tuh karyawan yang sangat berkuasa. Justru hakim-hakim banyak yang takut sama dia. Itulah yang membedakan Mahkamah Agung dan peradilan lain. Ada dengan lembaga lain, misalkan di lembaga lain, TNI ada karyawan, Kejaksaan ada karyawan ya, dan seterusnya. Justru kalau tempat lain kan ketika jadi pejabat itu jaksanya, karena karyawannya kan kerja di jaksa, di TNI, Polri sama gitu kan. Justru di Mahkamah Agung yang berkuasa karyawan 2 orang ini diantaranya. Dan ini harus dibuka, diselesaikan. Itulah, itu bukan hakim sekali lagi. Jangankan Hakim Agung, dia itu bukan hakim, tapi lebih bukan hakim, kekayaan dan... Kang Asep, ini kok bisa sampai mengumpulkan 1 triliun dalam waktu 10 tahun? Ini memang hal yang lumrahkah di Mahkamah Agung? Ya bukan lumrah lagi, ya itu mah jadi rumah, ya satu itu. Ya itu bukan 10 tahun, udah lama saya katakan tadi, lebih dari 20 tahun. Jadi kalau tadi dikoreksi juga tuh oleh oleh direkturnya penyidikan. Jadi 2029 bukan 2002. Sebelum reformasi juga ya, orang dua itu dulu masih pemain-pemain bocah-bocah cilik gitu kan. Dan sekarang mereka berkembang gede. Cuman akhirnya kan ketahuan si Nur Hadi sudah dapat sama KPK, sekarang sama Kejaksaan. Justru sekali lagi orang-orang yang begini nih kalau sekarang ditumpas, nanti akan berakar lagi. Masih ada tuh, jadi kayak sel. Jadi dipotong, tumbuh. Karena apa? Karena mereka merasa jaringannya, selnya, ya, selalu saya katakan relasinya, itu begitu kuat jaringannya kemana-mana. Tidak eksekutif, legislatif, yudikatif, apalagi. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, mohon maaf ya, saya kira ya akan terjadi dan berulang. Maka saya bilang mudah-mudahan kelak ya ada salah satu usaha yang paling gampang kok ya menyelesaikan mereka itu, dukunglah ketua Mahkamah Agung yang sekarang yang betul benar baik, jujur ya kan, didukung pola hidup, pola kerja dan pola sebagai hakimnya udah selesai. Kalau ngikutin Sunarto selesai, tapi kalau sekarang tidak ngikutin ketua Mahkamah Agung, ngikutin jaringan-jaringan ini, selamanya akan diulang di Mahkamah Agung. Dan nilai itu kecil sekali, sangat kecil nilai yang nampak di permukaan itu. Lebih gede lagi, buka sekarang media. Kang Asep, gurita mafia peradilan kita sebut di Mahkamah Agung dan mungkin di lembaga peradilan lainnya, mengapa ini begitu menggurita semacam itu dan sepertinya sebegitu mudah untuk mengumpulkan uang, pundi-pundi uang di sana? Satu, karena pembiaran. Kedua, simbiosis. Ya saling menguntungkan, dibiarkan. Nah, ketika ada orang-orang tertentu, orang yang menentukan posisi juga saling menguntungkan, udah tahu jalurnya, yaitu terus dibiarkan, saling menguntungkan, tidak pernah diselesaikan. Sementara beberapa hakim agung atau tokoh-tokoh ya, hakim-hakim yang memang benar, mereka juga nggak berani mengatakan. Karena apa? Karena begitu kuat jaringan ini dan ada pembiaran. Ya, simpel aja kok bagi saya pemikirannya. Selama itu berjalan dan itu saling menguntungkan, semua tutup mulut. Tapi begitu mereka menang, teriak-teriak. Tapi tanpa disadari bahwa mereka sedang diincar oleh intelijen kan, entah oleh pihak-pihak tertentu. Bahwa ternyata permainan mereka juga sampai. Cuman dulu nggak ada yang berani nindak. Nah, momentumnya lah Surabaya itu ternyata emang kudu kenyahuan, harus ketahuan gitu kan. Nah, itulah yang memang ya maaf ya, saya bukan apa-apa. Sekali lagi, saya juga sakit, mengerikan gitu kan. Tapi gimana?
Karena tidak ada keberanian. Maka saya akan berulang-ulang saya katakan, hanya satu penyelesaiannya, yaitu ikutin Ketua Mahkamah Agung yang baru, berhentilah Bapak-Bapak, Anda-Anda, saudara-saudara, sahabat saya. Kalau nggak berhenti, permainan akan berjalan. Karena mafia-mafia itu kan bukan ingin benar, ingin menang. Ketika ingin menang, gampang. Pakai tadi duit money changer tadi kan. Dan itu banyak uangnya tidak terhitung, tidak berseri. Tapi simbiosis mutualisme ini yang Kang Asep tadi ungkapkan tadi, berawalnya dari mana Kang? Dari lawyer kah yang ingin memenangkan kliennya agar tidak mendapatkan vonis yang dari JPU, ya? Atau seperti apa? Ya, semua penegak hukum, saya katakan, udah pada tahu. Saya tidak hanya penegak hukum di kalangan yudikatif, eksekutif, legislatif juga udah tahu bermain sama berdua orang itu atau siapapun juga. Itu sudah tahu kan. Kita buka aja fakta-fakta yang hakim-hakim ketangkap sebelumnya. Atau ada sekretaris sebelumnya si Hasbi juga, tuh kan belum diekspos oleh Metro. Ada si Hasbi sekretaris juga, udah kemana-mana juga kan mainannya. Dangdutan semuanya. Ya jadi sekarang gini, saya kasih tahu aja. Kalau pengen tahu hakim bersih, tanya jaksa. Kalau pengen tahu jaksa bersih, tanya hakim. Kalau pengen tahu pengacara bersih, tanya hakim. Tanya jaksa. Nah, tanya penegak hukum lainnya. Itu sudah lingkaran setan yang memang ya harus tahu apalagi yang diselesaikannya gitu. Ya. Kang Asep, berarti pertanyaannya gimana caranya memutus mata rantai dari lingkaran setan ini ya? Ya, lingkaran setan mata yang diputus tadi, saya kira hiduplah seperti Sunarto atau Nugroho dan beberapa hakim agung terbaik lainnya. Karena ketika mereka tahu siapa hakim-hakim ini, mereka tidak akan berani, entah jaksa, entah siapapun penegak hukum, entah penasihat hukum, entah mafia, tidak akan berani menghadapi tokoh-tokoh terbaiknya. Tapi karena ada tokoh-tokoh, bukan tokoh lagi kalau ini, ada tokoh-tokoh yang buka, yang bisa ditembus dengan berbagai macam cara, ya mereka dengan enak, simbiosis. Nah, maka saya bilang, satu penyelesaian selesainya, ikutin tokoh, bukan ikutin yang buka toko. Oke. Iya, Kang Asep, di era pemerintahan Prabowo Gibran ini ada skala prioritas termasuk program prioritas untuk reformasi politik dan hukum. Seberapa besar Kang Asep dan juga rakyat Indonesia bisa meletakkan harapan untuk bisa mendapatkan keadilan hukum yang lebih baik di Indonesia? Ya, kebetulan di Menkumhamnya itu kan ada Pak Yusril, Pak Oto, ya, ada Edi, ada siapa lagi, ada Pak Supratman, Menteri Hukumnya. Nah, mereka juga pasti sudah tahu permainan ini bagaimana nanti dengan regulasi ya bahwa ini tidak terjadi. Misalkan yang paling gampang, ya, nah persyaratan hakim, calon hakim agung, ya, dan KY gitu itu gimana dibuat sedemikian rupa supaya tidak yang jadi hakim agung tuh ya kemudian yang jadi pejabat di Mahkamah Agung yang pejabat jadi belakangnya jadi seleksi alam dan seleksi ilmiahnya itu harus benar gitu dan dibuat dengan cara regulasi ketika regulasi dibentukkan regulasi kewenangannya eksekutif kan dengan nanti sebagai pembantu presiden ya nah itu harus benar-benar tidak hanya yang sekarang lagi sekret atau pesantren kilat ditidar nah aturan pun ditidarkan bila perlu untuk menciptakan para hakim-hakim yang mulia gitu kan mulia itu kan kalau bunyi ayam kalau saya pagi-pagi. Oke, baik. Berarti Kang Asep, satu harapan kita adalah berharap yang terbaik dari Hakim Agung Pak Sunarto ini ya, Kang Asep ya. Baik, terima kasih Kang Asep atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.